kalau itu alegori, terserah lu. Tapi kewajiban gue sudah tuntas, gue ngebacain Yesus adalah batu. Itu, selain Yesus adalah batu, menurut orang Yahudi, maaf, Yesus penyembah batu, ada di Sotah 47a nomor 14. Udah. Oh, enggak, kan itu pendapat orang Yahudi. Iya, menurut Yahudi, kalian avodazara, penyembah berhala, sorry. Nah, sedangkan iman kalian dalam Yohanes bab 4 bilang keselamatan datang dari orang Yahudi. Tapi kenapa Yahudi buang-buang you? Sedangkan Yahudi dan Islam mengaku menyembah Tuhan yang sama. Di catatan mereka di Sefaria ada. Pertanyaanku nanti dijawab. Apakah Tuhannya Abraham pernah punya kelamin? Itu aja pertanyaan. Dijawab aja. Soalnya kita tahu Yesus as a human, sebagai manusia, dia juga berkelamin. Dalam Kisah Para Rasul 2 juga disebutkan tubuhnya itu tidak akan pernah binasa. Salah satu komponen dari tubuh apa? Kan gitu ya. Oke, sekarang aku mau balik ke belakang tentang berhala-berhala. Oh enggak, aku mau nambahin ini juga ya, tentang penghapus dosa. Jangan salah bro, kita wudhu itu jadi penghapus dosa kita. Bisa dilihat di sini ya, putar kamera. Di dalam Sahih Muslim nomor 244 ini ya, kita terjemahkan saja biar cepat. Rasulullah bersabda, jika seorang yang bla bla dan lain sebagainya mencuci mukanya saat berwudu, maka semua dosa yang dipikirkannya dengan kedua matanya akan terhapus dari wajahnya. Gak hanya cium hajar aswad, 2, wudu juga menghapus dosa. Contoh lagi, zikir kita kepada Allah itu menghapus dosa. Aku translatein langsung ya, karena you nggak bisa juga baca Arabnya. Di Bukhari 6405, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Jadi hanya salah satu bentuk interaksi atau misfot, kan Kristen nggak kenal kan liturgi semacam itu yang abad 16. Apa salahnya? Bahkan kalau kita cek, orang Yahudi tiap hari itu meratapi di tembok ratapan. Apakah itu nggak dicium? Kan gitu ya. Terus selanjutnya tadi masih nanya lagi, kenapa sih selalu sirkularisme, mutar terus di pertanyaan itu? Udah jelas ayatnya, contoh-contohku tambahin lagi ya. Di An-Nisa 36. Ini aku bukain. Udah ada penekanan, gak ada sekutunya Allah itu. Artinya berhala atau manusia pun yang dituhankan jangan disembah. Wa'budullaha wa la tusriku bihi say'aw wa bil walidaini. Kata Allah apa? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Selamat datang di kebenaran. Nah itu dijawab, sejak kapan Tuhannya Abraham punya kelamin? Itu pertanyaanku yang sangat serius. Nah, ngomong-ngomong tentang konsep, kita kan mengenal tauhid yang gak ada perbedaan dengan orang Yahudi. Kenapa konsep-konsep Tritunggalmu itu sudah sejak dulu diadopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di Mesopotamia misalnya? Dewanya di sana ada Istar, seperti nama temanku Perah Istar. Dia ngambil salah satu dewa Tritunggal dari Mesopotamia. Yang kedua, dikit-dikit kena itu, aman sih. Ayo teman-teman, tetap layarnya dikencengin ya, supaya kita nggak saling ingatan. Kamu ganti akun lagi dulu ya. Ini giliran saya, nanti saya jawab. Dan ada akun lain nggak? Soalnya ini kalau nggak aku juga kena nanti. Oke ya. Enggak sih, aman. Aku agak enggak. Aku nggak mau. Di sini disuruh putuskan soalnya. Oh, kalau enggak nanti Anda juga aku juga kena ya kan? Oke. Kenapa kok kalah kita tetap layarnya?
Bas fakta kena report. Waduh, kena pembatasan lagi kita teman-teman ya. Nah. Ajaran Mokondo. Udah bro, aman. Aku live balik. Aman ya? Aman. Oke. Ya. Tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Ayo lanjut. Ini jadi catatan saya ya, tadi udah disampaikan ya. Tidak pernah Yesus itu menyuruh untuk yang namanya nyembah batu ya. Di sini dalam Yohanes 4 ayat 24 tadi sudah dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Gak ada nyembah batu. Pertanyaan kedua ya, Abraham itu punya Tuhan seperti apa? Ini kitab Kejadian ya. Ini Abraham di sini ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalau hanya tentang kelamin, ya Anda tahu sendiri. Gambar manusia itu punya kelamin atau tidak. Karena tendensiusnya mau kelamin kan. Ya, kalau hanya mikir tentang kelamin, ya mungkin mereka lebih suka untuk berpikir tentang kelamin. Karena kalau kita baca di sini, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Teman-teman sudah mengerti kan? Menurut kita. Kita ini adalah anak-anak Allah. Makanya kita dekat dengan Allah teman-teman, dan bukan dengan yang namanya batu ya. Tadi saya nggak pernah mengerti jawaban apa itu ketika waktu saya bertanya ya sesuatu hal ya, orang Yahudi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu nggak pernah sama. Di mana mereka menyembah yang sama? Sejak kapan orang Yahudi itu dikatakan ritual-ritualnya itu sama dengan umat Muslim? Nah, umat Muslim ini kan ngajarinya, saya ngerti sekali ya ketika teman-teman semua mau menyamakan gitu kan, apa yang dilakukan ya terkait dengan sembah-sembah batu. Nah, kalau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu sudah jelas, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyebut nama Tuhanmu. Kalau memang kalian sama dengan bangsa Yahudi ya, pertanyaan saya yang memang mudah untuk silakan dijawab aja dengan simple lah ya. Apakah kamu bisa mengucapkan kalimat syahadat dengan mengucapkan, kalau sama lah ya kan, tiada Tuhan selain Adonai atau tiada Tuhan selain Elohim, yang simpel-simpel aja ya. Apakah kalian bisa menggantikan nama Allahmu ya? Nih coba fokusnya ke kamera supaya kalau kita lihat, saya lagi jelaskan bro ya, supaya kalau memang apa kita jelaskannya dengar. Jadi supaya kita juga saling, kalau memang kameranya apa, yang penting fokusnya ya, jangan kalau kita jelaskan tuh, kalau saya kabur-kabur kayak gini juga nggak enak ya gitu bro. Jadi supaya Anda cermati apa pertanyaan saya, jangan membuat patung bagimu itu apakah di dalam Islam itu ada. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, kalau kau mengatakan sama dengan bangsa Yahudi seperti yang kau pakai tadi, apakah kau bisa mengganti tiada Tuhan selain Elohim dalam kalimat syahadatmu? Apakah itu bisa diganti? Nah, itu menjadi pertanyaan ketika waktu kalian mau mengatakan bahwa itu sama. Kalian mau mengatakan bahwa oh kita sama nih dengan bangsa Yahudi. Nah, kalau terkait dengan batu-batu ini, Muhammad ini adalah dulu sebelum dia menjadi Islam. Ini kalau teman-teman lihat ya, Muhammad ini adalah Rasulullah. Rasulullah ini siapa teman-teman? Ya, ini dalam Sahih Bukhari ya 3920, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini waktu belum penaklukan Mekah. Ya, ketika waktu belum penaklukan Mekah, penduduk Mekah enggan membiarkan beliau masuk ke Mekah. Ya, hingga memperkarakan timbulnya hanya selama 3 hari. Nah, di sini Muhammad nih ya, ada redaksi di sini. Muhammad meminta, inilah ketetapan Rasulullah. Orang-orang Quraisy pun mengajukan protes. Jadi ini Muhammad di sini mulai bernegosiasi. Ya, kami tidak mengakui kalau kamu ini adalah utusan Allah atau Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah ini bagi mereka adalah Rasulullah
yang ada untuk menyembah yang namanya batu, teman-teman. Ya, kemudian Muhammad menggantinya dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, sekali lagi, tidak pernah ada nabi dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang mau seperti nabimu. Ya, yang karena hanya untuk negosiasi, dia melakukan untuk mengganti yang namanya, oke, saya gantilah dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, di sini kalau kita melihat apakah Muhammad ini adalah seorang rasul dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tentu saja tidak. Karena Muhammad pun punya keraguan sendiri bahwa dia adalah Muhammad bin Abdullah, bukan yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan saya cuma dua, saya fokuskan apakah ada janganlah membuat patung bagimu, kemudian apakah kamu bisa mengganti Allahmu, kata Allahmu dengan Elohim atau Adonai seperti yang kau inginkan, kan? Kamu yang bernarasi, silakan. Oke. Bro, lo tahu nggak Adonai atau Elohim itu gelar, bukan nama? Jangan-jangan nggak tahu, dan ternyata nggak tahu. Oten. Pantas. Kenapa suatu nama lalu disuruh mengubah menjadi gelar? Kan menurut kalian Allah, Elohim, Adonai itu nama. Yahudi pun menganggap Elohim itu sebagai generic name, bukan proper name. Lihat sini, biar fokus. Aku kasih keterangan sama you. Sejak kapan nama Tuhan Yahudi itu Elohim atau Adonai? Rabi siapa yang ngomong? Catatan Yahudi mana yang bilang kenapa nama Allah diganti gelar? Oten. Teman-teman, orang ini membedakan antara gelar, generic name, dengan nama saja tidak bisa. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhannya Elohim. Tapi kata Elohim sebagai kata ganti huruf sakral tetragrammaton yang kalau dilafalkan menurut beberapa para pandangan Rabi, Yod He Waf He. Sejak kapan nama Tuhan Yahudi Elohim? Dan kenapa nama Tuhan orang Islam harus diganti dengan gelar? Kalau Elohim padanan katanya ya ilahuna. Ku kasih contoh ya. Oke. Nggak usah orang Islam, menurut pandangan Yahudi aja. Dia bedain antara nama dan gelar aja nggak bisa. Oten. Contoh. Dalam skemanya orang Yahudi yang almost all day dibaca, ulangan nama ayat 4, ini aku gedein. Nah. Oke. Di sini dikatakan Shema Yisrael. Nah, ini tuh namanya Yod-Heh-Wah-Veh. Atau orang Yahudi mengganti karena nama itu terlalu sakral, Elohim atau Adonai. Adonai Elohenu, Adonai Ehad, kan gitu ya. Nah, lihat. Apa pandangan Saadia Gaon? Bentar, biar aslinya mana? Oke. Kata Yod-Heh-Wah-Veh yang merupakan namanya Tuhan Yahudi disebut padankan dengan apa? Bisa baca nggak? Alef Lamet He, atau disebut Allah, selamat datang di kebenaran. Udah tahu bedanya antara generic name yang adalah Elohim dan proper name Tuhannya orang Yahudi yang adalah Yod-Heh-Wah-Veh yang selalu disakralkan dan jarang disebutkan. Kamu tadi nggak jawab apakah Tuhannya Abraham berkelamin. Ini kan maaf. Ini diakuin, bahkan sampai Ratu Entok ditangkap. Ini kan ikon Tuhanmu. Bener kan? Berhala-berhala yang dituhankan, apakah iya tiba-tiba jadi Tuhannya Abraham? Jadi pertanyaan lanjutan, pernah nggak orang Yahudi asli mengaku Tuhannya seperti ini? Padahal di Yesaya 46 nomor 5
Hendak kepada siapa kamu menyamakan aku? Kenapa ini berbentuk? Enak nggak lo tabur? Itu belum lo jawab. Sejak kapan Tuhannya Abraham berkelamin? Ini masih Abraham ya, belum ke anaknya. Kalau anaknya nanti Yahudi. Oke, tentang syariat. Syariat sudah gamblang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kita kasih teman-teman. Bentar, dapat game. Enak, main pakai data. Di sini dikatakan, kami telah menurunkan kitab suci kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan oleh Allah, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi datanglah syariat baru, yakni Islam, yang menegasi syariat-syariat sebelumnya, yakni syariatnya Yahudi. Karena kepercayaan Yahudi itu sifatnya lokal, seperti Yesus lokal, Matius 15 nomor 24, selamat datang di kebenaran. Oke, ya, baik. Ini bentar bro, kita sampai jam berapa bro? Kita sampai jam berapa? Ya, sampai pukul 9 aja juga boleh, ya kan? Supaya cepat boleh. kita. Lanjut bro. Nggak ada ilmu, nggak jawab soalnya. Ya, jadi kalau ditanya ya segala sesuatu itu mutar pakai kitab Yahudi. Ngemis dari kitab Yahudi. Ngemis, kenapa nggak jawab dari kitab sendiri? Ya, kenapa harus make kitab orang? Jelasin Yod Hevave. Kalau kau udah tahu tentang Yahweh tadi bahwa itu adalah nama yang sakral, coba kau syahadatkan saja kalau kau bilang sama. Sesimpel itu yang ku bilang. Coba kalau memang kau sama-samakan, karena tidak pernah ada di dalam bangsa Yahudi menyembah Tuhan di negeri Mekah. Tidak pernah ada dikatakan di sini ini siapa Tuhannya Yahudi. Tidak pernah. Bahkan Muhammad pun sendiri mengatakan, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah kok. Ya nih, tidak pernah di mana orang bangsa Yahudi itu datang menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih kubuktikan nih. Mau sama-sama tapi tidak pernah ada sama-sama. Ya nih, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Tidak pernah Yesus datang menyembah batu ini. Tidak pernah ada orang-orang Nabi Yahudi yang kau tunjukkan tadi. Di mana datang menyembah kepada batu itu? Ya, di mana mereka datang menyembah Tuhan di negeri Mekah? Saya tanya sekali lagi, di mana mereka datang menyembah Tuhan di negeri Mekah? Tidak ada. Kenapa kau ngambil dari Rabi Yahudi? Saya heran sekali ketika Anda ini ditanya, di mana kalian itu di dalam Qur'anmu? Disuruh jangan membuat patung bagimu. Jangan ada Allah lain. Kalian menyebut nama Allahmu itu dengan sembarangan. Mau yang namanya telolis kita anggap waktu yang dimanapun. Allahu Akbar itu ngomong dengan sembarangan. Sedangkan Yahudi tidak menginginkan itu dalam 10 hukum Taurat. Makanya kutanya kau sekali lagi, di mana ada yang namanya Tuhan di negeri Mekah itu disamakan dengan bangsa Yahudi, dan kalian melarang dengan secara eksplisit, jangan ada, jangan membuat patung bagimu. Itu sangat jelas. Jadi ini, bahkan Allahmu sendiri membenci Yahudi dan Nasrani kok. Kenapa kau bilang sendiri kau itu mau sama dengan Yahudi dan Yahudi? Wahai orang-orang beriman, ini kasus ketika waktu Ahok ditangkap teman-teman. Ya, Al-Maidah 51. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Kok hari ini kau sama-sama? Kan Allahmu larang kok. Saya nih heran sekali ketika waktu kalian ini datang hanya untuk ngomong sama seperti Yahudi. Tapi Allahmu melarang menjadikan teman saja nggak boleh. Kok kau ngemis-ngemis orang Islam ini hari ini ngemis-ngemis minta-minta untuk sama seperti Yahudi? Saya lagi heran ini. Saya sudah jelaskan dari tadi tentang Abraham. Nih Tuhan Abraham dari tadi jelas. Kita menciptakan yang sama. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia punya kelamin nggak? Sudah saya jawab.
tetapi kau tidak pernah menjawab yang namanya 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat itu. Mana jangan membuat patung bagimu di dalam Islam, katanya syariat, tetapi Allahnya malah sujud kepada Tuhan di negeri Mekah. Kalau bukan Tuhan ini, kenapa semua Islam di dunia ini bersandar pada sujud? Ya, setiap 5 kali sehari sujud. Yang bisa menghapus dosa ini terdiri dari apa? Ini Hajar Aswad, di sebelahnya ada rukun Yamani. Di sini, bang, Fiti bang. Ya, supaya ini jelasin dong, supaya tolong fokus bang, kita lagi jelaskan. Ya, di mana Allahmu ini kalau bukan ke sini arahnya hanya satu arah, dan memang Allahmu hanya satu. Allahmu itu hanya satu, ke tempat ini tidak ada Allah lain lagi. Makanya kalau kau mau mengatakan sama tadi nih, ya saya kasih dalil ya. Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih, satu ya. Ya, Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih, jangan engkau menjadikan Yahudi dan Nasrani teman setiamu. Udahlah, berhentilah ngemis-ngemis dari bangsa Yahudi. Kamu baca tentang Sefaria itu kitab orang. Kenapa kau baca kitab orang sedangkan saya tanya kepada kitabmu? Kenapa kau ngomong tentang kitab orang kepada pembahasan kita? Buktikan, kenapa nggak percaya diri? Apa yang kalian bisa? Makanya aku tanya sekali lagi, bisa nggak kamu mensyahadatkan tiada Tuhan selain Yod He Vav He kalau kau samakan? Yang kedua, adakah dalil di dalam agamamu untuk jangan menyebut Tuhan Allahmu sama seperti 10 hukum Taurat atau membuat patung bagimu? Silakan. Ini nggak fokus ini makanya. Oke. Udah tahu kan bedanya Elohim sama Yod He Vav He? Bedanya gelar Tuhan dan nama Tuhan udah tahu, diralat akhirnya. Oh iya, tadi salah. Baru tahu dia kalau Elohim itu gelar bukan nama. Oten, lucu. Oke, selanjutnya. Sebenarnya tentang kiblat, yakni perintah slota ya kalau orang Yahudi, atau perintah sembahyang dan disuruh menghadap kepada ke kiblat, itu selalu ada. Kasih contoh. Oke, ini datanya. Nah, ini dalam 1 Raja-Raja 8:44. Lihat. Saat itu orang Yahudi menetap, tapi apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun, engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa berselota kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih. Jedar. Kiblat ada. Yang lucunya itu orang-orang kalau sembahyang nyembah proyektor. Janjimu seperti fajar pagi hari. Fokus ke proyektor. Soalnya umatnya Abraham yang terdiri dari Yahudi dan Muslim yang sudah diafirmasi juga yang menyembah Tuhan yang sama punya kiblat. Cuma tadi sudah aku terangin, antara Islam dan Yahudi syariatnya berbeda. Islam secara universal dan Yahudi lokal, sama seperti Yesus dalam Matius 15:24, dia Tuhan yang lokal. Dan aneh juga Abraham nyembah Tuhan yang lokal yang seperti ini. Sejak kapan Tuhannya Abraham bisa digambarkan seperti ini? Coba aku tanya, belum kamu jawab. Kan katamu jangan membuat bagimu patung. Sejak kapan Tuhannya Abraham bisa digambarkan seperti ini? Ini kan ikon dan kalian percaya, oh ini sakral goldian. Kenapa kok lokal Tuhanmu? Oke. Udah. Terus tentang Tuhan negeri Mekah, berapa kali dijelaskan? Saya kasih contoh analogi yang tepat saja ya. Ketika Prabowo menjadi presiden dan tiba-tiba dia kunjungan ke NTT, saya presiden di kota ini, di kota NTT.
apakah hanya terbatas Prabowo itu sebagai presiden kota NTT? Enggak. Tapi saat itu ada dialog kepada orang Mekah yang saat itu jahil, hemar, macam oten-oten. Makanya penegasannya, Tuhan